menuju dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Denny alias Chandra, bisa bersama-sama Anda di ILK Indonesia Lawak Club bersama Tora Bika. ILK adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan diskusi panas, debat yang memikat, mengangkat hartat, menyisihkan yang bejat, mengupas masalah dengan cepat, tepat, dan tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang selalu dekat dengan kita, yaitu cinta gila, gila cinta. Untuk itu para ahli cinta dan para ahli gila sudah berkumpul di sini. Tinggal Anda menentukan yang mana panelis yang penuh kemampuan cinta dan penuh kemampuan gila. Ya. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Fitrop. Selamat malam, 17 years old, Cimahi. Selamat malam, saya mewakili darah-darah penyenang mading dan juga odong-odong. Ya, itu apa itu? Dang ding dong. Hah? Dang ding dong. Oh, apa-apanya Karena dong kalau ya? di mading itu selalu ada quotes tentang cinta. Iya, betul. Dan di dalam odong-odong tersimpan filosofi tentang cinta. Apaan? Kadang perlu dikayuh, tapi kalau sudah lelah mengayuh terkadang terdapat kesenangan tersendiri di dalamnya. Cie, gila. Dan di tengah saya ada Asri Welas. Selamat malam. Ya. Saya kebetulan perwakilan dari para wanita, remaja, tante, gadis, anak-anak kecil yang semuanya wanita. Yaitu semuanya dong, hah? Iya. Yang semuanya? Wanita. Oh, wanita. Warteg jadi. Iya. Anda mau namanya apa perkumpulannya jadi? Warteg. Oh, warteg. Wanita. Tadi saya bilang apa? Wanita. Ya. Anak-anak. Ya. Remaja. Tante dan juga Tante-tante dan juga gadis. Gadis. Disingkat jadi? Warteg. Warteg. Iya. Malam ini saya akan berpendapat tentang wanita ya. Di sebelah kiri saya, the one and only Rico Ceper. Saya dari Akademi Mengamat-amati Intrik Terpadu ABG Muda dan Intrik Luar Biasa, Pak. Astaga, itu singkatannya apa? Amit-amit lu. Gua juga amit-amit. Jadi itu, Pak. Ya. Saya 8 tahun, Pak. Dia tukang culik tuh, Pak. Tukang culik mana? Yang muda-muda. Dulu, Meng, dulu itu. Itu ya. isu, Pak. Itu isu. Kakeknya, Pak, saya culik. Iya. Kakeknya yang diculik. Waktu Iya, itu Pak. yang anak SMA Anda sekap itu betul itu. Oh, bukan. Bukan ya? Bukan, Pak. Iya. Bukan. Itu cinta juga ya. Nanti bisa sharing lah. Itu apa yang namanya, apakah Anda waktu itu melakukan cinta, apa Anda melakukan kegilaan, seperti itu ya. Rico Ceper. Di belakang Rico ada Mac Dani. Halo, selamat malam semuanya. Mac Dani. Saya boleh pegang kertas, Pak? Oh, boleh, silakan. Karena saya mau puisi. Aku. Kau selalu bertanya, dari mana aku? Aku adalah seorang pepaya. Pemuda pencinta wanita, tapi bukan buaya. Dan sekarang kami tergabung dalam ahli tindakan pertama untuk ABG jadian langsung umum. Atau disingkat, tipu aja lu. Mac Dani. Di tengah saya ada Komeng sebagai komentator. Ya. Saya dari lulusan luar negeri, Pak. Oh, luar negeri. Dari Broken Heart University. Itu saya baru dengar ada Broken Heart University. Apa itu? Ya makanya saya aja daftarnya aja saya bingung waktu itu, Lagian, Pak. jurusan apa itu? Monkey Love. Mangkilep apa mangkilep? Mangkilep tuh kalau udah digosok baru mangkilep. Nah, itu. Komentator. Di sebelahnya ada Pak Maman sebagai notulen. Dan di ini siapa lagi? Kok tiba-tiba muncul, tadi kan perasaan nggak ada loh. Kalau itu bukan di sebelah, Pak, di sepuh. Di sampul ini. Perasaan saya dari tadi di sini. Nggak pakai perasaan saya, kalau ngelihat saya pakai mata ngelihatnya, nggak pakai perasaan. Calontong. Ya, terima kasih. Calontong dari mana? Calontong, salam lemper. Saya Salam sebagai analis Hartono. Oh, maksudnya nggak nama lu sendiri dong, itu analis Hartono. Saya analis cinta. Oh, analis cinta. Anda mengerti memang tentang cinta? Anda akan terheran-heran kalau tahu seberapa jauh saya mengerti tentang cinta. Wah,
sekarang terheran-heran. Wah. Saya ingin yang terkencing-kencing saya mendengar Anda. Jadi ketika Anda bicara, saya kencing. Gitu. Tepuk tangan untuk calon dong. Di depan saya ada Akbar. Oke, Akbar dari mana, Bar? terima kasih Pak. Saya Ya. dari kaum lelaki korban remaja nakal dan genit dan korban gadis-gadis yang selalu mengobrol janji palsu yang membuat kaum lelaki sakit hati Masih lama, dan gua dendam. kesana dulu. Kalau masih lama, gua kesana dulu. Lu pada lu. Lu? Bapak kan nanya saya dari mana, saya jelaskan Pak. Ya tapi kepanjangan, itu panjang banget. Ya jangan didengarkan semua Pak. Ya gimana kedengeran? Ya Bapak tutup telinga Pak. Saya kan membaca, Bapak tidak wajib mendengarkan. Terserah saya Pak. Kalau Bapak tutup telinga, sangkain udah asar, Pak. Iya. Udah mau azan lagi. Saya jelaskan dulu Pak. Ya. Saya dari kaum lelaki korban remaja nakal dan genit dan korban gadis-gadis yang selalu mengobrol janji palsu yang membuat kaum lelaki sakit hati dan dendam terhadap wanita tersebut dan merasa putus asa terhadap apa yang akan disampaikan oleh lelaki tersebut. Dan Demikian laporan pertanggungjawaban. Lu kayak laporan pertanggungjawaban ini. ya itu memang kelompok yang kita ciptakan. Apa nama kelompoknya itu? Disingkat Kaum aja. lelaki dan korban rencana dan genit dan korban gadis-gadis. Ya itu apa singkatannya? Udah singkatannya aja apa? Koreng Pak. Mau ngomongin koreng lu panjangnya minta ampun. Apa? Ya, kenapa? Ini sudah yang keberapa kali saya sering dibawa-bawa. Kemarin keluarga saya, sekarang nama saya, Pak. Komeng itu ini koreng. Koreng. R. Beda, Koreng. sama komeng beda? Sama nggak? Beda. Cuman gatalnya sama. Oh, Ya. Oke. Akbar, tepuk tangan dulu untuk Akbar. Dan paling belakang ada Ronald. Ya. Selamat malam. Ya. Saya ini adalah pemilik satu-satunya gelar di Indonesia, Master of Urusan Cinta. Oh, itu apa itu? MU Cin. Jadi saya menerima jasa konsultasi dan mediasi jika ada pasangan yang sedang ada masalah, saya perbaiki. Ya, Ronald. Hari ini, malam ini kita akan membicarakan masalah cinta gila dan gila cinta. Terlebih dahulu, kita lihat video berikut ini. Yaudah pokoknya kita putus. Otomatis sendiri-sendiri. Saya ingin tanya terlebih dahulu pada seorang Riko Ceper. Menurut Riko, gila cinta sampai sejauh mana kita mengenal cinta itu? Ini dia. Kalau orang tua biasanya kalau gagal cinta mereka bisa udah lebih stabil, Pak. Iya, Kalau tenang anak ya. remaja ini susah. Iya. Putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit putus tapi masih cinta. Ya, itu sakit. Dan masalah putus cinta, gagal cinta, saya lihat memang di remaja Indonesia ini intinya nggak dengar apa kata orang tua sih. Nah, jangan sama yang itu. Nah, jangan sama yang ini. Iya. Ada pertimbangan. Gagal move on, kemudian cinta ditolak, apalah dukun bertindak. Banyak kasus tadi Ade Sarah. Iya. Kita lihat, jadi kesannya ada beberapa kejadian yang jadinya psycho banget. Jadi sangat menakutkan. Saya mencatat beberapa banyak kejadian yang meninggal di seluruh dunia bahkan. Iya. Sebelum Cak Lontong nanti dengan datanya, Pak. Pak, di tempat saya, Jakarta Selatan Iya. dan Tangerang Selatan, setahun itu Pak ada 350 remaja meninggal, Pak. 350 remaja meninggal Lebih kurang bahkan bisa lebih. karena cinta. Kecelakaan lalu lintas. Pak, anak SD manjat sutet karena cinta ditolak. Ini kan apa-apaan, Pak. Seperti itu. Bahkan saya menemukan di salah satu koran. Nih Pak, saya bawa ke tempat sidang ini. Bagus banget tulisannya. Pembantu curi emas batangan dan uang bos itu demi membiayai pacarnya yang ditangkap karena narkoba di sel tahanan. Karena bulan depan pacarnya mau
keluar, pembantunya cewek nih. Iya. Nanti kalau keluar dia mau kawin. Gitu. Ketangkep. Pacarnya keluar, yang cowok, yang ceweknya pembantu malah gantian masuk sel, Pak. Kemudian, nih Pak, saya punya beberapa contoh. Ada iya. gambar di sini. Ya. Nih teman-teman peserta di sini bisa lihat. Ini dia. Saya punya beberapa kejadian. Ini, oh iya. Ini bisa dilihat karena cinta gila, cinta buta dan lain sebagainya. Ini dia nih Pak, bahaya Pak. Kemudian Betul, ya. ada lagi, kita lihat. Ini nanti Anda bisa melihat gak kenapa sampai anak-anak remaja Betul. bisa Anak selekat SD, ini? Iya. anak SD bunuh diri Pak. SD tuh. Ini Pak, ada lagi, bisa kita lihat. Ini lihat, coba. Ketika alay putus cinta ya. Ini lihat, nabrakin diri ke mobil, mau loncat dari jembatan, loncat ke sungai. Padahal pacarnya cowok juga. Betul. Pengaruh lagu juga pengaruh Pak. Ingat Tiffany Pak? Tiffany, Love is Blind. tahu. Coba saya minta gado-gado saya dua saya. Nada, minta nada. Mintanya. Saya minta di C. Di C. If love is blind, I find my way with you. Ingat Pak? Cause I can see myself. Tuh, saya nyatet Pak. Not in love. Lu nyanyi apa-apaan aja dari tadi. If love is blind. Cinta itu buta Pak. Iya. Sebentar Pak. Iya. Pokoknya saya sependapat kalau orang tua sudah mengatakan, nah ini nggak baik. Jangan dilawan, pasti yang terbaik orang tua akan kasih buat anaknya. Selalu ada kebaikan ya di Iya. kata-kata sebuah Sebentar orang Pak, tua. saya ya? ngopi dulu Pak. Wah, bagus. Iya. Ya, saya mau tanya ke Fitrop. Gimana Fitrop? Jadi anak-anak remaja yang galau atau cinta gila atau cinta mati itu cuman anak-anak remaja yang sering bolos bimbel. Tapi it's not a joke. Itu bukan main-main. Iya. Karena justru dari pelajaran-pelajaran itu aku bisa mendapatkan kajian tentang cinta. Jadi meskipun aku Dari energetic, bimbel Anda dapat cinta ada. ya? Ah. Di setiap mata pelajaran. Dari mata pelajaran fisika ada kajian tentang cinta. Dari mana fisika ada cinta? Dari fisika itu, ilmu cinta itu sama seperti rumusan cahaya. Dari mata dibiaskan langsung ke tepat ke arah hati. Itu menurut ilmu fisika. Fisika ya itu ya. Menurut ilmu ekonomi, cinta itu harusnya tuh nggak sama kayak barang substitusi ya, Iya. yang bisa digantikan begitu Dibarter, saja. hanya barter Iya, saja. cinta tuh harusnya tuh kayak barang komplementer yang tercipta untuk saling Melengkapi satu sama lain. Wah gila, luar biasa sekali. Tapi ada satu yang penting Pak. Iya, Ada iya. satu yang penting Pak. Iya. Ini menurut saya meskipun aku sekolahnya di international school, tapi aku diajarin juga PSPB Pak. Iya, PSPB tuh. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Cinta tuh harusnya Kepala lawan itu PSMS tuh Pak. Bukan PSPB, bukan Persatuan Sepak Bola, Bahkan- bukan. menurut Pak Perjuangan Dudung ya. Iya. Guru sejarah aku, Hah? cinta itu harusnya kayak pelajaran sejarah. Kita pelajari bukan cuma untuk dihafal dan diingat-ingat kejadian yang sudah lalu. Tapi untuk dipelajari supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Cinta itu cuma dua Pak. Iya. Cinta mati atau cinta sejati. Nah. Cinta mati itu cinta yang perlahan bakalan mati. Iya, tapi kalau cinta sejati. itu cinta yang sejujurnya tulus datang dari dalam hati Pak. Iya, luar biasa. Fitrop, ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masa selama ini Anda teman sebangku nggak kenal? Bangku kita kan panjang, Pak. Waktu di sekolah, jadi nggak tahu. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Asri Welas. Kira-kira dalam tragedi cinta gila ini yang paling banyak berperan lelaki atau wanita? Perkara cinta itu selalu dibilang gila, saya bilang salahnya laki-laki. Kenapa? Laki-laki itu gak pernah jelas. Lah, Sebenarnya pemimpin itu laki-laki. Laki-laki. Perempuan tuh cuma pengikut dan juga itu menjadi stimulus ya. Kalau bahasa statistiknya itu Rangsangan. ada aksi ada reaksi Iya. gitu. Jadi perempuan itu memberikan aksi dulu. Ya seperti contohnya ketika Krisdayanti ya dengan lagunya. Ayo coba Krisdayanti lagunya Pipi ya. Pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Yang lain
pilihlah aku. Dia mancing. Betul. Mancing. Dijawab sama Anang. Anang ngejawab. Kata Anang bilang juga kan, benar ku mencintaimu, tapi tak begini, nggak jelas. Ini kan lambang ini tuh apa sebenarnya? Apa? Donor Gitu. darah kan saya udah bilang. Udah ya. Miringin dikit. Tapi hampir semua lagunya itu memang dipengaruhi oleh Anang. Iya, nah, Seperti lagu Gesa ya. Kemudian Lagu Gesa ingat enggak, nggak? kemudian dia apa, Gesa? Yang lumpuhkanlah ingatanku, tapi tak begini. Hah? Bukan itu ya. Di lagu itu juga ada The Massive-nya. Jangan menyerah, jangan menyerah, tapi tak begini. Bingung kan? Iya, jadinya? semua lagu tuh bahas sama. Iya, benar. Iya, Iya. akhirnya. Tapi Anda salah sebenarnya. Apa? Ini yang salahnya di mana? Lambangnya benar. Kalau kan? Anda menyalahkan Anang, kesannya semua asalnya dari Anang. Ini jauh sebelum Anang nyanyi itu sudah ada yang seperti itu. Lagu yang mana? Tak kusangka kau berbuat begini. Tak kuduga. Itu lagu lama. Iya. Iya. Jangan salahkan Anang. Bisa aja udang rebon. Coba saya mau tanya Maaf, dulu. Pak. Coba Anda jelaskan, coba sebagai seorang laki-laki Akbar. Ya, Anda gini, tuh, Pak. Seharusnya saya mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dari Anda ya. Tapi wajah Anda juga sendiri tak jelas ya. Ya itu yang sering diungkapkan tipe-tipe wanita seperti Asri ini yang sering dulu jadi pacar saya juga sering ngomong gitu Mas. Oh, dulu Pak, gitu. Jadi kamu itu laki-laki nggak jelas gitu. Saya disuruh facial biar agak jelas gitu katanya. Iya. Biar kelihatan. Nah, awal saya pertama pacaran SMP. Ya. Gugur Mas. bunga. Ya, kok gugur bunga sih Mas? Ntar dong. Yang soft ya, yang soft. Awal pertama pacaran saya SMP. Saya kenalan di sebuah pusat perbelanjaan waktu itu dengan Lu cewek. suruh ngambil tuh. Apa? Tadi minta sop. Yang bahan maksudnya. Kenalan dengan cewek waktu SMP itu dengan cewek di pusat perbelanjaan. Kita ngobrol, kenalan. Ternyata baru tahu kalau dia teman sebangku saya, Pak. Oh. Aneh Anda. Masa selama ini Anda teman sebangku nggak kenal? Bangku kita kan panjang, Pak. Oh. Waktu Iswa, jadi nggak tahu. Lo sekolah di stasiun. Lo sekolah di stasiun. Ngaco. Ya jadi kita waktu Lo duduk di bangku sotomi. Yang kalau di ujung nggak ada orang lagi jatuh, blak. ya nih, ternyata teman sebangku. Kita kenalan, Pak. Jadian, pacaran ya. Pacaran kita jalan 5 tahun. Akhirnya putus. Saya tanya kenapa? Kita sudah 5 tahun jalan gitu kan. Yeah. Saya capek. Kenapa? Ya sekali-sekali naik motor dong. Masa kayak terus gitu. Capek kalau naik kalau jalan terus Iya. kan. Oke lah, akhirnya kita putus Pak karena dia capek. Iya. Udah 5 tahun kan waktu SMP itu. Nah, yang kedua pacaran waktu saya duduk di bangku SMP Pak. SMP. Iya, SMP lagi. Jadi Lu berarti 2 tahun gak saya kan nggak naik Pak. Saya Iya kan makanya nggak naik. Iya berarti nggak naik kan? Ya, nggak naik. Ini saya mengingatkan aja. Iya. Tapi Pak dia pacaran SMP 5 tahun. Iya makanya. Dia nggak naik 2 tahun. tahun dong. Ya kan saya nggak ngomong kalau saya naik kelas Pak. Iya betul. Ya. 2 tahun. 2 tahun pacaran lagi. Kenalan nih Pak sama cewek gitu kan. Iya. Kali ini kenal di waktu kita ketemu waktu di kamar mandi kita ketemu. Ketemunya di kamar mandi. Kan bukannya dibedain laki-laki dengan perempuan. Kebetulan waktu itu bareng gitu Pak. Oh. Enggak, satu, kita ya. di toilet maksudnya kita ketemu. Ah bohong lu, pasti ketemunya di kamar mayat. Mayat dong dia. Maaf Pak, sekolah kan SMP kan, Ya. kita kenalan di toilet gitu kan, toilet sekolah dan ngobrol kita Pak. Ternyata baru tahu kalau ternyata kita teman sekolah gitu kan ya. Baru tahu. Pak, maaf Pak, boleh saya teruskan cerita? Terus ya silakan. Kita putus Pak akhirnya. Putus akhirnya. Alasannya sama seperti yang pertama, capek gitu kan. Capek nunggu saya lulus SMP. Oh iya. Ya kan karena saya nggak lulus. Yang ketiga. Pacaran yang ketiga akhirnya itu terjadi waktu saya duduk di bangku SMP. Ya. Oh, masih SMP juga? Saya nggak naik lagi Pak. Ya terus pacaran. Saya nggak naik lagi Pak. Ya, nggak Gara-gara naik lagi. sering pacaran Ya. itu.
Kita jalan berapa tahun ya? Itu 5 tahun lah Pak kita jalan. Iya. Ngobrol lah kita. Putus kan? karena nungguin kamu nggak lulus SMP kayaknya ya. Enggak, bukan itu. Yang pertama kan sama teman sebangku gitu, terus pacaran sama teman sekolah gitu Nah, kan. yang ini? Akhirnya kita ngobrol, ketemukan pertama Iya. di kantin, ngobrol, lama ngobrol, kita pacaran Pak. Iya. Tapi saking lamanya ngobrol, kita putus. Kenapa? Capek gitu kan. Ternyata dia bukan teman sebangku, bukan teman sekolah gitu. Tapi? Dia teman sejenis ternyata Pak. Oh, laki-laki. Iya. Saya mau tanya sama Ronald, coba. Apa yang lebih banyak laki-laki atau perempuan, Nal? Baiklah, Kang Denny. Iya. Sebelum saya mencoba menjelaskan, saya akan mencoba membaca tulisan saya sendiri. Sulit ya membaca tulisan sendiri. Karena kebaca, Kang, ini Kang. Iya. Saya dulu memang mendapatkan nilai A+ dalam ujian stenografi. Iya, ini Di kecil tulisan sekali. saya kayak tulisan dokter. Bagaimana kalau saya istirahat sebentar, boleh tidak? Boleh. Sambil saya mau mencoba menerjemahkan tulisan saya sendiri, bagaimana kalau kita ngopi dulu, Kang? Oh, betul, ngopi. Iya. Nostalgia masa berpacaran. Joni Iskandar. Joni Iskandar. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. McDani, coba saya tanya McDani. Ya Pak. Pendapat mengenai cinta berdasarkan pemahaman Anda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Denny. Begini, ketika cinta ini selalu disalahkan. Orang bunuh diri karena cinta. Iya. Dan jangan sampai mengkambing hitamkan cinta. Karena kita tidak pernah lihat ada kambing hitam galau gara-gara cinta. Iya, betul. Saya Pernah melihat. lihat kambing hitam? Tapi Anda tidak boleh matanya Ke saya ke Pak. Akbar. Bikin saya kecewa Pak. Begitu Anda kambing hitam itu Anda ke arah Akbar, itu kan kecewa. Iya, Pak. Itu refleks Pak. Maksudnya gini ya, Anda harus menghargai beliau. Iya. Beliau ini udah SMP aja lulusnya susah. Iya. Terus Anda sebut kambing hitam itu kan penghinaan. Saya tidak masalah dengan kata kambingnya Pak. Iya. Hitamnya yang bikin saya masalah Pak. Nah, itu. Kalau dibilang kambing sih saya tidak Nggak masalah. apa-apa. Tapi kalau saya bilang putih lebih masalah. Lu marah dong, peperin hitam lu. Emang Oli. Emang meho. Sekarang saya Jangan. kasih tips aja Pak, Ya. kasih tips aja buat adik-adik nih, khususnya buat anak-anak ABG. Kalau ingin menyatakan cinta, yang pertama jangan lagi menggunakan kata bapakmu. Hah? Misalnya rayuannya bapak kamu, jangan. Oh, nggak boleh gitu. Karena pernah ada yang melakukannya, bapaknya udah meninggal, digampar Pak. Bapak kamu, bapak saya udah meninggal, ditampar Pak. Ya, jadi Tapi- lihat-lihat lah ya. Lihat-lihat, tapi Betul. kalau misalnya bapaknya sudah meninggal, gunakan Betul. kata almarhum. Almarhum bapakmu, begitu lebih enak. Ya kalau bapaknya sudah meninggal jangan baca puisi Pak, baca Yasin Pak harusnya Iya. Pak. Iya betul. McDani. Saya tanya sama Ronald sekarang. Nal, Ya, silakan, udah mulai kebaca kan? udah ngopi barusan Kalau ya. udah ngopi biasanya segar ya. Sudah Ya. segar. Baiklah. Karena saya ini adalah akademisi, jadi saya mengamati mengenai percintaan. Ya. Saya justru melihat dari urusan putus-putusannya. Hah? Kalau jatuh cinta semuanya indah. Betul. Nggak pernah ada cerita jelek. Iya. Tapi kalau putus cinta, banyak cerita jelek. Ya. Siapa yang di sini pernah mengalami putus cinta? Boleh angkat tangan? Dari sekian banyak yang pernah mengalami putus cinta, mana yang berhasil move on? Angkat tangan lagi. Yang move on. Bagus. Tapi ingat, orang yang putus itu katanya harus move on. Move on. Tapi banyak yang gagal. Kenapa? Karena langkah selanjutnya dari move on adalah let go. Nah. Banyak yang bisa move on tapi nggak let go. Iya, masih Itulah di yang situ. jadi masalahnya. Hanya bergerak-bergerak aja ya. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya sudah move on, yakinkan kamu juga let go. Ah. Jadi benar-benar dilupain. Udah selesai, it's over, ya. Iya. Jadi saya menulis di sini bahwa kalau orang putus cinta biasanya rasionalnya tertutup oleh emosionalnya, Pak ya. Jadi makanya banyak yang melakukan hal-hal yang Negatif. negatif. Ya? Betul. Jadi ini tips dari saya jika ingin putus cinta dengan Iya. baik lah, ingin move on sekaligus let go. Yang pertama,
jangan menyakiti diri sendiri. Apalagi menyakiti orang lain. Kalau kamu putus cinta, jangan pukul kepala Anda dengan palu. Tidak. Apalagi kepala orang lain. Iya. Marah, Pak. Anda jadi kriminal itu. Iya betul, makanya nggak boleh. Pak, Ya. itu bawa keluarga saya Pak Lu. Pak Lu tuh maksudnya Palu. Neng. Palu lupeang. Oh, kan? Itu Pale. Ini Yang Palu. kedua. Ya. Nggak, namanya Lukman, Pak. Namanya Pak Lu. Ya tapi ini Palu ini bukan Palu. Martil. Martil Tor. lebih enak. Ya. Tor, Pak. Palu. Tor. Palu itu ibu kota Kendari tuh, Pak. Palu Sulawesi Oh, Tengah. Sulawesi Tengah, Pak. Singkat, Pak. Bapak. Kan nggak lulus SMP. Kendari itu ibu kota. Pak. Jadi ibu kota juga Pak. ya. Pantesan sekolahnya sampai 5 tahun. Iya SMP Ini bolos banyak bimbel melulu, Pak. Palu ibu kota. Kendari. Yang kedua, kalau memang sudah putus terima saja. Saatnya untuk memanjakan diri sendiri. Banyak hal dulu kalau kita Me mau time ini jadinya ya. nggak boleh sama pacar. Iya. Yang ketiga, kalau pengen move on sekaligus let go adalah buang semua barang pemberian dia. Iya. bisa. Dibuang semua, dibakar. Masalahnya saya nggak pernah dikasih apa-apa, Pak. Terus apa yang saya buang? Lo nggak minta sih. Saya Buang nggak pernah pikiran. dikasih apa-apa, apa yang saya buang? Pernah ngasih juga? Nggak pernah juga. Bang. Ya, Pak. Oke, yang ketiga, kenangan Pak, itu. maaf yang keempat. Tadi udah yang Tadi ketiga, keempat. Pak. Ya kan di rumah Oh, masih dia bisa ngitung? Ini saya perhatikan bener, Pak. Dia kan Petualannya. SMP sih hitungan Oh, 1 SMP sampai 4. lumayan. Kalau Kalau dia cuma- sampai jangan lebih dari 11 aja, udah lupa dia. Berikutnya, kenangan itu menempel di dalam lagu dan film. Jadi kalau kita pengen let go, jangan pernah mendengarkan lagu yang mengingatkan kita Iya. kepada si dia. Saya juga Nah, Punya lagu lagu apa apa? yang membuat kamu Lagu apa? selalu teringat kepada dia? maju tak gentar, Pak. Jatuh cinta sama Kowat. Woi, sering pacaran waktu pacaran lo. Iya, gitu. Jadi kayak lagu Nostalgia masa berpacaran. Joni Iskandar. Eh, Joni Iskandar. bukan. Ona Sutra. Ona Sutra. Ona Sutra. Nah, apa ada? Jaja Miharja. Jaja Miharja. Betul, ya. Ada Ya. nostalgia itu. Jaga muka lu ya. Ya terakhir apa Nal? Kalau misalnya kita pengen move on sekaligus let go ya. Yaitu kalau dulu kan cinta ditolak, dukun bertindak. Iya. Kalau sekarang cinta selesai, sosmed di-unshare. Iya benar. iya. Benar, kalau kita tidak mau pengen benar-benar lepas, Iya. di-unshare, di-unfollow, Di unfollow. di-block Pokoknya- kalau perlu. Iya. Twitter, Facebook, pet. Semuanya. Putus kontak dengan si dia. Iya. Biar hidup kamu baru. Oh. Ya? Ya. Punya Facebook. Jadi kalau apa tadi? Coba punya Facebook. Belum besok saya bikin langsung saya putus dia. Percuma dong kalau kamu buat. Punya Lo Twitter. Kalau ditanya gitu bilang punya. Oh, Itu iya. yang ikan dikuningin. Apa itu? Facebook. Ya, untung kamu belum punya. Kalau Jadi- kamu belum, kalau kamu punya, Ya, nanti dan besok kamu- bikin, Pak. Besok Besok bikin? bikin, terus saya unshare dia. Iya. Iya. Facebook itu bukan di-unshare, Di follow. di-block ya. Diantem ini kayaknya Bapak mulut aja dari tadi. Pokoknya gitu. Cinta selesai, sosmed di-unshare. Dan yang terakhir, Tadi katanya terakhir, Pak. dan yang terakhir nih, terakhir. Penutupan dari saya buat orang-orang yang mendambakan cinta dan putus karena cinta. There is hell in hello, and there is good in goodbye. Selalu ada neraka dalam setiap kata hello, dan selalu ada kebaikan dalam setiap perpisahan. Edan nggak saya? Oh iya, Pak. Gila luar Pak, biasa. interupsi, Pak. Pak, Ya, interupsi, Pak. kenapa? Saya mau menambahkan, Pak. Silakan. Bukan cuman tadi di unshare doang, Pak. Harus belajar komputer juga, Pak. Yaitu? Supaya bisa nge-delete mantan, download gebetan baru. Gitu, Pak. Iya, bagus itu. Tapi paling tidak, ini ada satu, ini saya ambil juga dari Facebook ini ya. Ini untuk Anda yang gagal selalu misalnya tidak bisa move on. Ngambilnya 1 apa 2, Pak? Banyak ini saya. Saya bagi atu ntar ya. Iya, nanti saya akan kirimkan ya. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa kita negara yang sangat luar biasa. Kita terdiri dari 33 provinsi, 17.508 pulau, 238 juta penduduk. Dan lo masih ngarepin dia. Gelo! Gelo! Kita akan kembali setelah yang satu ini.
bersama Torabika. Kita lanjutkan kembali. Saya mau nanya sama Komeng. Ya, Pak. Apa artinya Mau kemana, cinta itu, Bapak? Meng? Saya mau nanya tentang cinta itu. Menurut Anda apa itu cinta? Kita itu harus membagi-bagi cinta, tidak hanya kepada pasangan kita. No. Kepada ayah, Ya. kepada ibu, kepada keluarga, Ini skala prioritas berarti ya? serah Bapak. Tuhan, Iya. kepada bangsa, kepada negara. Nah, kalau memang itu dia menyatakan cinta 100%, apabila terjadi sesuatu atau putus hubungan, dia akan frustasi, Pak. Nah, Pak, interview Ya, sebentar. memang kadang, diam lo. Lo gak seneng aja kalau gue ngomong. Lagian Gue biar dikit juga berarti. Biasanya Sono kemari, sono kemari. ini penting gak sih omongannya? Loh, ini kan kita harus... orang-orang pada nunggu, Pak. Iya, Loh, kita enggak, kan... saya tanya, ini penting gak sih omongannya? Penting. Ya sudah, lanjutkan. Bisa apa yang Pak Donald tadi bilang jadi Pak Ronald. Hah? Pak Ronald. Pak Ronald. Pak Ronald? Iya. Nah itu. Pak Ronald sama Pak Rutan beda Pak ya? Beda. Oh, iya. Beda. Beda emang. Nah itu Pak, jadinya apa sih Pak saya ngomong-ngomong? Ya cinta lah. Pada prinsipnya tidak boleh semuanya diserahkan. Nggak, Kita harus yang- menyisakannya untuk diri kita Yang sendiri. Pak Ronald itu yang bilang Iya. jadi irasional kan Pak? Iya. Segala sesuatunya itu sampai terjadi, sampai tidak hanya kepada manusia Pak. Binatang pun seperti itu. Bagaimana menurut Anda, Cak? Saya sebenarnya jadi miris tadi mendengar semua yang diungkapkan narasumber kita ini. Apa yang membuat Anda miris? Tahukah mereka tentang cinta? Gitu. Anda tahu nggak asalnya cinta itu dari mana? Asal cinta itu dari mana? Dari mana? Dari hati dong. Sok tahu. Asal cinta dari Indonesia. Kalau dari Inggris, love. Kalau dari Jerman, lieb. Dari Cina, I. Ya. Jangan sok tahu dari hati. Yang bisa merasakan cinta memang hati, tapi cinta tidak berasal dari hati. Mikir. Ya. Kenapa cinta susah dijelaskan? Anda tahu energi. Cinta adalah energi. Cinta itu kalau berubah energinya menjadi benci, Iya. dan dia berubah menjadi aksi, yang terjadi adalah seperti yang Anda beritakan tadi. Hal-hal yang negatif Apa yang kita ya. bahas tadi. Ya. Dan saya punya survei. Kalau Anda Nah. tadi bicara cinta dikaitkan dengan pelajaran, Anda nggak bisa berhitung ya. Nggak ada satupun yang menyebut matematika kaitannya dengan cinta. Padahal jelas sekali dan nyata. Ada aritmatika cinta. Aritmatika- 1 tambah 1 adalah segalanya. 2 dikurangi 1 adalah hampa. Wah. Jangan. Hei, jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Tapi bagus. Tapi bagus. Dikit Jangan. Satu aja Bang Komeng, sekali aja, sekali Bang. Setengah aja Pak. Coba. Saya Setengah. Lu satu, gua satu. Iya, coba. Udah. Boleh, Meng. Emang kenapa sih dia ungkapannya bagus kata Ronald betul. Iya, sok dia ngomong itu dia ngambil dari buku apa gitu. Kadang-kadang dia ngomong cinta dari buku masakan ngambil. Bentar, ini dari kemarin Bang Denny saya lihat Bang Komeng sama Calontong selalu berantem. Ini mungkin tandanya cinta. Benih, Benih gitu. cinta. Ada lagunya, ada cinta. Saya Yang ku rasakan saat bercabang dalam kata ada cinta. Yang ku rasakan saat bercabang dalam kata oh indahnya. Aduh. Selamat Bang Komeng. Selamat ya. Selamat Bang Komeng. Bang Komeng selamat ya. Mudah-mudahan cepat dapat anak ya. Bang Komeng, Bang Komeng. Inilah yang membuktikan. Ini bukti. Inilah bukti. bukti apa? Ini sebenarnya
Dan Anda tahu kenapa ini dampak remaja kita nih ya. Iya. Terutama yang wanita nih yang rentan ya. Kalau terjadi putus cinta, ini bagi wanita remaja hati-hati nih. Karena menurut survei saya, putus cinta bagi seorang laki-laki itu pengalaman. Tapi putus cinta bagi seorang wanita itu adalah kehancuran. Inilah yang menyebabkan wanita rentan. Jadi Itulah kenapa Anda rawan. surveinya dari mana? Saya harus tanya kepada perempuannya ini kalau misalnya cinta yang namanya pertama itu adalah kehancuran, sementara untuk laki-laki adalah pengalaman. Saya harus tanya kepada perempuannya. Ini Pak, depan nih. Fitrop. Ya, boleh. Kalau Itu dibilang perempuan. apa? Perempuan dia. Iya. Asri Nggak dulu, pantas Asri. Asri. Enggak, kalau dibilang kehancuran sih enggak. Enggak juga kan? Enggak. Kita sebagai wanita harus memanfaatkan. Ah. Iya. Kenapa presiden bisa hebat? Karena punya leher yang hebat. Iya. Jadi perempuan itu sebenarnya kamu tergantung sama perempuan Cahlon. Itu benar. Ya kan? Nggak ada kamu nggak lahir. Nggak, tapi Iya. begini. Nggak ada seorang ibu nggak lahir. Cahlon. Betul. Jadi salah loh. Kalau menurut Fitrop. Sebentar. Tadi saya akan sedikit protes yang tadi. Iya apa? Ketika Mbak Wolas tidak menganggap buat wanita itu bukan kehancuran. Kita ngomong ini wanita yang normal ya, bukan yang sudah hancur ya. Kamu jangan ngelihat dari sosoknya Jangan dong. lihat dari sosoknya. memang hancur dia, tapi nggak berarti Iya, kehidupannya benar. hancur. Ditekenin, Pak. Oh nggak boleh ya? Iya. Hancur-hancurin aja. Saya emang hancur Lagi semuanya. lu udah hancur ikut ngomong sih. Kalau menurut Fitrop gimana? Cinta itu kayak commercial break, Pak. Nah, itu dia. Sebenarnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Kalau Anda jelek, jangan pernah takut untuk mencintai. Karena yang harusnya takut adalah orang yang Anda cintai. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Riko Ceper. Apa yang Anda lihat dari percakapan ini semuanya? Sebenarnya cinta itu menerima kekurangan satu sama lain. Melengkapi berarti? Iya, kalau menerima kelebihan nggak usah dibahas. Alhamdulillah kalau Iya. kita punya pasangan. Tapi kalau bagaimana menerima pasangan dengan segala kekurangannya satu sama lain. Iya. Contoh, walaupun saya susah ngomong Pak. Iya, Coba betul. Bapak bisa lihat sisi lain. Saya kan nggak Iya. ada yang positif, Pak. Betul memang. Saya punya ungkapan, Pak. Ini Iya, buat ungkapan pasangan. apa? Iya. Baik pada saat pacaran, apalagi ketika sudah menikah, Pak. Kan lihat perkawinan saya, Pak. Ya kan? Betul. Berantakan. Iya. 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 Jadi saya melihat bahwa kesetiaan wanita itu, biasanya dibilang kesetiaan wanita itu diuji ketika lelakinya sedang tidak punya apa-apa. Tapi kesetiaan seorang lelaki diuji ketika dia sedang punya segalanya. Kalau McDani seperti apa? Kalau menurut saya kita harus kembali lagi harus tahu filosofi cinta itu apa. Iya. Karena dengan kita mengetahui filosofi cinta, kita akan diistimewakan oleh cinta. Jadi filosofi cinta itu merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Nah, Kalau kita tahu artinya cinta, kita akan selalu lebih istimewa seperti Torabika. iya, tambahan lagi ya nanti ya. Oke, siap. Nanti saya tambahin lagi. Akbar, Ya Pak, Anda udah lulus SMP? belum Pak. Belum juga ya. Coba menurut Anda, jadi akhirnya dari kisah cinta Anda yang penuh dengan tragedi itu, apa yang didapatkan oleh Anda? Tidak bisa dipungkiri memang ada niat untuk bunuh diri Pak. Saya dulu hampir begitu diputus pacar waktu duduk di bangku SMP. Iya. Diputus. Langsung hari itu juga saya ada niat untuk bunuh diri Pak. Terus Tapi kenapa? alhamdulillah saya ingat hari itu saya ulang tahun. Ah. Jadi percuma orang kalau ulang tahun terus bunuh diri nggak akan mati Pak. Kenapa? Saat kita pengen mati ribuan teman kita doain kita panjang umur. Iya benar. Jadi doanya dikabulkan gitu. Jadi Iya. nggak mungkin mati. Nah, jadi saya batal mati, ya kan? Kan karena orang kalau putus cinta ada dua kemungkinan, Pak. Satu, kalau nggak bunuh diri, bunuh orang. Ya kan sekarang gitu, Pak. Iya, Putus kayak cinta betul, kalau nggak betul. bunuh diri, bunuh orang, ya kan? Kenapa dia bunuh orang, ya kan? Karena? Ya karena dia nggak bunuh diri.
Kalau dia coba bunuh diri, nggak mungkin dia bunuh orang. Anda duduk boleh nggak sama calon tong di situ? Biar apa Pak? Biar apa Pak? Biar kita nimpukinnya enak. Nal, apa Nal? Konon, Non waktu untuk melupakan seseorang itu sama dengan waktu mereka pacaran. Jadi butuh- mereka pacaran 3 tahun, Iya. putus. Iya. Katanya untuk melupakan butuh 3 tahun lagi. Jadi kebayangkan yang udah pacaran 15 tahun terus putus, itu 15 tahun lagi katanya. Iya. Tapi sebetulnya itu pilihan, mau kita move on, mau cepat, mau lambat terserah. Tergantung orangnya ya. Bisa dan mau, bisa belum tentu mau. Semua orang bisa move on, tapi belum tentu semua orang mau move on. Ingat kata saya tadi, setelah move on harus ditambah dengan Let go. let go. Ya, betul. Putus cinta membuat kamu kehilangan pikiran rasional. Ya. Karena perasaan diliputi emosional. Sehingga tercipta pikiran yang delusional. Makanya punya masalah cinta, konsultasilah sama Ronald. Iya, oke. Fitrop. Pak, Ya. tadi dia bisikin saya. Kenapa? Ali Peng Shui mau ngomong cinta, Pak. Nanti dia akan berbicara secara khusus. Dia ingin membicarakan Oh, iya. masalah cinta di tahun kuda katanya. Oh, iya. Silakan Fitrop. Ya, kalau aku sih paling menyampaikan apa yang dibilangnya sama mamanya Anabel ya. Karena Apa katanya? karena biasanya tuh yang orang gagal move on itu kesalahannya bukan di hubungannya itu sendiri, Iya. tapi kesalahan dalam memilih pasangan. Jadi jangan pernah pilih pasangan yang kayak parfum isi ulang. Omongannya wangi tapi palsu. Omongannya wangi. Jangan seperti itu ya. Betul. Jadi kalau kata mama, kalau misalkan memang mau cari calon pacar yang bakal bikin kita susah buat move on, cari pacar yang level Flappy Bird-nya di atas 100. Karena Hubungan- terbukti. Terbukti. Orang yang level Flappy Bird-nya di atas 100, Iya. dia pintar memaintain emosinya dia. Emosinya dia. Dia tidak pernah menyerah dan selalu berusaha mempertahankan cintanya. Gila. Dari Flappy Bird. Calon tong. Sedikit saja. Intinya adalah pesan saya bagi orang yang mempunyai penampilan yang baik, mempunyai ekonomi yang baik, saya harap tidak akan ada masalah dengan cinta. Tapi saya hanya berpesan kepada orang yang punya masalah dengan cinta karena keterbatasan fisik. Saya tidak menganggap, tidak akan menyebut buat orang jelek, bukan. Iya. Tapi itu maksud saya. Kalau Anda jelek, jangan pernah takut untuk mencintai. Karena yang harusnya takut adalah orang yang Anda cintai. Ya, silakan. Ya. Asri. Pak, itu nyindir saya tuh, Pak. Bapak nyindir saya tuh, Pak. Ya. Bisa aja ngomongin kacang lebaran ya, Pak. Lebaran. Kalau saya bilang Pak, cinta Cinta itu itu nggak bisa milih. Orang jelek boleh jatuh cinta. Betul. Orang gajah boleh jatuh cinta. Kalau Ali Peng Shui boleh bercinta. Boleh. Pak curang Pak. Kenapa? Itu menspesialisasikan mereka yang jelek. Kalau orang jelek punya alasan jomblo enak. Betul. Ya jomblo jelek. Terus gue. temen-temen Fitrop, Tapi Fitrop kamu tuh kan termasuk yang jelek. Iya. Kamu Kenapa repot? kadang-kadang Pak, nggak sadar. Ya. Kalau Silakan, menurut saya Astri, Pak, iya. cinta itu bisa dirasakan siapa aja. Betul. Nggak boleh kita generalisasi, nggak boleh kita spesifikasi. Iya. Cinta itu harus dirasa. Harus dirasakan Iya, oleh kita diri tuh harus kita Maaf, sendiri. saya ganggu mau nganter lilin. Kenapa? Oh lilin. Oh lilinnya ya. Iya. Cinta tuh Itu. harus dirasakan Iya, ya. Cinta tuh harus dirasa. Gak punya keterbatasan. Mau laki-laki, mau perempuan, yang penting saling menghargai. Betul, iya. Kasih sayang itu apa siapa aja. Iya. Sama Karena binatang, memang sama tanaman, sama semuanya. Kadang-kadang kalau kita sudah butuh berbicara takdir juga kadang-kadang begitu banyak pilihan. Ya. Tapi kenapa begitu banyak pilihan kalau kita memang sudah ditakdirkan dengan seorang ini? Yang penting adalah kita menjawab dari ritme dari kehidupan ini. Benar, ya. Pak. Saya langsung saja tanya sama, bukan tanya, waktunya notulen. Cinta dan orang yang mencinta itu ternyata bisa melakukan kekerasan dan kejahatan kepada kita. Dalam 13 tahun terakhir, data Komnas Perempuan, ada 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan. 93.960 itu kekerasan seksual, 3/4-nya 70.115 dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Orang tua, kerabat, Orang-orang dekat, ya. suami, istri,
dan juga mantan pacar kita. Jadi cinta ternyata memang juga bisa membunuh. Padahal kita harus sadar bahwa cinta itu tidak harus berakhir di pelaminan. Bahkan yang sudah di pelaminan pun masih bisa berakhir. Itu pelajaran dari Khalil Gibran yang bilang, mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang. Bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masih dari Khalil Gibran, kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tak pernah menyatakan cinta. Karena takut kau berpaling dan memberi jarak. Dan bila suatu saat pergi, kau akan menyadari bahwa dia adalah cinta yang tak kau sadari. Karena itu kesimpulan dari pembicaraan kita tentang cinta, saya tidak setuju dengan The Massive yang bilang cinta itu membunuh. Saya lebih setuju dengan Doel Sumbang yang bilang cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Semuanya nyanyi ya. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam hati. Semuanya. Marilah sayang, mari sirami agar merekat sepanjang hari. Sekali lagi semuanya. Marilah sayang, mari sirami. Jika Anda mencintai ayah Anda, ibu Anda, istri Anda, anak Anda semuanya, simpanlah cinta keduniawian Anda itu di dalam tangan saja. Karena hati kita simpan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda akan selamat dunia dan akhirat. Saya yakin cinta yang sejati itu adalah cinta yang sebenarnya. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Menikah muda, nantinya kalau bayinya lahir, bayinya juga masih bayi. Itulah yang diharapkan. Itu alasan biologis. Pak. Itu. Oh itu artinya Pak ya? Iya. Luar biasa.